Ya, senang kembali berjumpa di tempat ini sebagai kawan lama, ya, dan juga sekaligus kawan baru. Ya, kali ini tampilkan CCTV, PPT. Ya, ini judul atau tema khotbah ini cukup mendasar. Karena ini memang harus kita lakukan dan laksanakan. Memperkarakan hidup kita kepada Allah. Tidak semudah polisi, jaksa, atau Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap, menahan Bapak Ibu Saudaraku ketika melakukan sesuatu kejahatan. Karena itu terbatas pada kasus tertentu. Misalnya saudara mencuri, merampok, korupsi, membunuh, selingkuh. Hanya itulah yang dibawa ke pengadilan negara. Sangat jauh berbeda dengan pengadilan tahta Kristus. Jauh berbeda. Perbedaannya, saudara mungkin lupa apa kesalahan, perbuatan dosa yang pernah saudara lakukan, apakah itu secara terselubung diam-diam atau terang-terangan. Masa lalu di 2025 ke bawah dan yang akan datang atau sedang saat ini yang akan menghantui kehidupanmu. Ini bahkan kalau kita memperkarakan persoalan hidup kita tadi, tidak bisa ditutup-tutupi. Harus transparan. Tidak ada istilah, ini sajalah yang saya perkarakan kepada Tuhan. Nah, ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sebelum kita lewat. Sebelum meninggal dunia. Karena kita pasti lewat, bukan hanya lewat numpang. Meninggal, mati. Hidup ini tragis. Kapanpun waktunya tiba. Saudara nggak tahu, kalau dikatakan waktunya sudah dekat. Waktu saudara tidak tahu kapan lewat. Karena kalau sudah sempat lewat, sementara saudara harus menghadap kepada Sang Pengadil, yaitu di tahta pengadilan Kristus, saudara mau bilang apa? Apa sudah siap? Jadi sebelum tiba waktu pengadilan Kristus atau di penghakiman terakhir, mari kita simak mendalam harus seperti apa kehidupan kita ini. Sekarang anggap kita melakukan satu persidangan di pengadilan Kristus. Ya, kita anggap dulu, simulasikan. Kalaulah ini pengadilan Kristus, saya hakim tunggalnya Yesus Kristus di sini. Saudara selaku calon-calon korban masuk ke surga atau korban masuk ke neraka. Kita tidak tahu. Apakah sudah siap saudara, Bapak, Ibu, dan saya termasuk
menerima segala risiko akibat daripada pengadilan Kristus nanti. Coba direnung mendalam. Sekiranya kita ini sekarang sudah berada di pengadilan tahta Kristus, berarti kita sudah lewat nih. Kita sudah dianggap lewat karena nanti saudara tak mungkin hidup. Kalau masih ada yang hidup mungkin sudah tua-tua. Ya sudah di atas 80 tahun. Tapi kita juga nggak tahu kapan waktunya. Makanya waktunya sudah dekat, saudara tidak tahu kapan lewat. Itu persoalannya. Nah, sekarang jika kita sudah berani tadi mengambil sikap anggap kita di pengadilan Kristus sekarang ini, apakah saudara lolos masuk kepada kekekalan ke rumah Bapa di sorga atau ke matian untuk selama-lamanya? Kan begitu ya? Ini kan tergantung daripada perbuatan Bapak Ibu Saudaraku sekarang ini dan sebelumnya. Sudahkah saudara memperkarakan itu sering di dalam hidupmu? Sudahkah? Masalah kekudusan itu tergantung pula hubungan kita, komunikasi kita dengan Allah Bapa di sorga. Dan hubungan kita kepada sesama. Tadi ada saya lihat di perikop awal permulaan sebelum mulai ibadah. Hukum pertama dan hukum kedua. Hukum pertama itu mencintai Allah dengan segenap hati dan akal budi. Seperti apa sesungguhnya kita kalau sudah mencintai Allah itu setulus, semurni emas, permata. Kan hanya saudara yang tahu. Apakah karena ada maunya? Atau hanya minta berkat? Lalu hubungannya kepada sesama. Seperti apa? Seperti apa hubungan kita dengan sesama yang kita sering melukai perasaan orang lain, padahal harus mencintai orang lain seperti diri sendiri. Mungkinkah itu bisa? Di dalam firman ini dipaksa harus kita sesungguhnya melakukan hal itu sesuai kata dengan perbuatan. Amin. Nah, perlu dicatat bahwasanya di pengadilan Kristus nanti itu bersifat final and binding. Final and binding artinya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak ada lagi upaya-upaya hukum. Apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus nanti selaku hakim tunggal, tidak bisa lagi naik banding. Seperti di pengadilan negara, saudara tidak puas dengan hukuman hakim bisa naik banding ke pengadilan tinggi. Tidak puas juga kasasi ke Mahkamah Agung. Tidak puas juga peninjauan kembali, itulah hukum dunia. Hukum di pengadilan Kristus stop. Saudara tidak bisa berbantah. Sedikit pun saudara tidak boleh membela diri. Tidak ada yang bisa seperti istilah di medan sana KUHP, kasih uang habis perkara. Tuhan Yesus tidak bisa disuap. Manusia secara diam-diam asal jangan ketahuan. Saudara sendiri pun juga mencari hakim. Iya, mencari juga kan, minta tolong, tidak percaya kepada hakim. Karena memang hakim-hakim kita sudah nggak jelas, sudah terkontaminasi.
Karena apa? Roh Kudus tidak ada berdiam di dalam pribadinya. Ini yang menjadi dasar hidup kita. Klik dulu. Terlalu lama itu. Nah, kita orang yang berdosa ini memang firman ini mungkin membosankan buat Bapak Ibu Saudaraku. Selama ini sudah sangat sering firman Tuhan selalu meneguhkan, mengingatkan kita. Allah itu kan maha penyayang buat kita. Tidak pingin sebenarnya satu pun di antara kita jemaat ciptaannya binasa, karena itulah dikaruniakannya Tuhan Yesus anaknya yang tunggal ya turun ke bumi sebelum penghakiman terakhir mencari bapak, saudara dan saya supaya bertobat. Ya dicatat di Lukas 5 ayat 32. Tapi saudara bandel tidak mau bertobat. Wah. Lari dia. Mau tahu akibat? Saudara nggak mau bertobat. Karena kekerasan hati kepala kita, padahal seharusnya kita mari, ayolah, ikut aku sudah kata Yesus. Tapi kita tetap membandel. Apa yang terjadi? Saudara akhirnya mengalami berbagai siksaan tragis. Iya, karena ini kan dipenuhi dengan hawa nafsu, roh setan, hantu belau yang senantiasa menggerogoti hidupmu. Apa yang terjadi? Saudara punya duit, salah arah duit ini. Masuk kepada perselingkuhan misalnya. Ya. Kemudian saudara nggak punya duit, merampok, mencuri, membunuh. Saudara ingin dapat banyak duit, mengedarkan narkoba, and so on. Akhirnya saudara hancurkan. Hancur. Rusak rumah tanggamu pun seperti api neraka. Tidak ada kedamaian lagi. Karena Roh Kudus tidak ada di sana. Padahal Tuhan sudah bertahta selalu. Bahkan kita diingatkan waktu di Kejadian 2 ayat 7. Catat dulu. Coba klik dulu Kejadian 2 ayat 7. Badan tubuhmu ini sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Karena itu dari debu. Ya. Tapi Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga menghembuskan nafas kehidupan. Roh kehidupan. Nah, jika dia bersatu dengan klik. Kalau dia bersatu, sebenarnya ini nanti penjelasannya. Kalau dia bersatu dengan Roh Kudus yang sudah mendiami Bapak Ibu Saudaraku, ya, 1 Korintus 6 ayat 19, coba klik ke bawah dulu lagi, teruskan. Halo? Ya. 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa tubuh kita ini suci. Ini sudah didiami Roh Kudus, sudah dibayar lunas. Nah, makanya kita tidak bisa lagi sesukanya sebenarnya berbicara kalau bukan ada satu tuntunan Roh Kudus. Menjadi menarik hal ini kita korelasikan dengan kembali ke belakang tadi, ke awal, Ibrani 12 tadi, bukan? Yang penghajaran itu, ya. Ini kan orang-orang yang tidak mau dituntun Roh Kudus. Akhirnya sesukanya melakukan berbagai tindakan kriminal, perbuatan dosa. Menjadikan dia hancur lebur, kan itu. Inilah penghajaran daripada Tuhan kepada dia.
Rupanya ketika Tuhan tadi di Lukas 5 ayat 32 mengatakan, "Hei kamu saya cari, bertobatlah," tapi tetap bandel, akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Nah, menjadikan dia hancuran hidup perekonomian segala macam tadi. Namun bagi mereka yang masih dapat terselamatkan, itu merupakan hal yang menarik. Disitulah baru dia sadar. Kalau dia tidak hancur hidupnya dulu, tidak bangkrut perekonomiannya, dia tidak pernah akan mau dipanggil Tuhan seperti Lukas 5 ayat 32 ini. Kenapa kita harus hancur dulu? Kok senangnya? Dan akhirnya firman Tuhan pun mengatakan apabila kita mendapat sesuatu kesukaran yang luar biasa, mengucap syukurlah. Akhirnya kita jadi mengucap syukur karena hal itu merupakan didikan. Klik next. Karena hal ini merupakan didikan yang berharga dari Tuhan. Ya, jadi jangan setelah kita hancur, baru di situ kita sadar. Tapi tidak mengapa. Daripada terlambat sama sekali. Karena ini calon-calon kita mau diadili di pengadilan Kristus. Harus dikliniskan, dibersihkan semua ini. Jadi jangan kita hanya enak-enak berucap, saya anak Tuhan. Tuhan Yesus baik. Iya, baik. Tapi saudara baik enggak? Kan itu. Wah, ibu saya lihat sangat meresapi. Mau masuk calon surga ini ya. Semua kita memang mau ingin masuk surga. Tapi tidak semudah mengucapkan. Ya. Nah, tapi di sini tanda kasih sayang Tuhan Yesus juga. Teguran-teguran itu setelah kita dicuci, diasah otaknya, akhirnya menjadi orang yang mengingat Tuhan. Inilah tanda bukti kasih sayang Tuhan Yesus agar jangan satu orang pun di antara kita yang binasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Jadi rupanya nasib kita sama. Harus kita mengalami dulu berbagai siksaan itu. Baru tobat. Ini prosesnya. Dan dari sinilah dikatakan di mana Tuhan Allah itu. Saya susah mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara di mana Allah itu. Karena Allah itu kan bentuknya, wujudnya roh. Jawabannya yang paling tepat, alami dia. Alami dia. Encounter with God. Saudara harus mendapatkan perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah itu ketika saudara berhasil disadarkan oleh Allah. Lewat rohnya. Barulah saudara mengatakan, oh ini toh. Di sinilah roh itu, Tuhan itu. Sebelum saudara sadar, saudara tidak tahu itu. Anehnya, sudah sadar dia jadi orang baik, kumat. Kumat lagi residipis. Ini ada catatan di KKT, Kitab Kehidupan Tuhan nanti. Ini bandel nih orang nih. Disinilah Tuhan Yesus akan mengatakan, klik lagi. Aku tidak mengenal engkau. Klik. Ini kurang lancar dari sana tuh. Ya, klik lagi. Oh. Ini ada berita hoak. Nanti, terus klik lagi. Aduh. Baik. Berarti terlalu cepat selesai khotbah kalau saya tadi sudah selesai itu. Ada yang tertinggal. Baik, kalau begitu kembali ke belakang. Yang berita hoak tadi. Ini kaitannya dengan ketika kita sudah didiami Roh Kudus. Ya, sudah diisi nih. Ada roh kehidupan ya yang dihembuskan tadi. Bekerja sama dengan Roh Kudus. Yang sudah berdiam ya. Kita semakin kuat.
Jadi roh-roh setan berhasil kita singkirkan. Nah, jadi ketika kita akhirnya difitnah banyak orang. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dicemarkan nama baik kita. Bahkan dikatakan kepada saudara, maaf, berkaki 4, saya harus mengatakan, anjing lo, binatang lo. Tidak tahu diri lo. Nah, ketika ada orang-orang yang memfitnah saudara seperti itu, orang-orang yang memiliki kuasa Roh Kudus, pasti dia diam. Diam. Karena dia tidak tahu apa yang disampaikan itu, dilakukan itu salah apa tidak. Iya toh? Kalau dia tahu, sadar dia apa yang disampaikan itu salah, dia tidak akan ngomong karena dia orang setan dia. Dia anaknya setan. Justru saudara harus menganggap dia orang yang memiliki kuasa roh. Kasihan dia loh. Mungkin dia lagi luka di hati yang dalam. Barangkali adik-adikku yang manis, termasuk anak muda yang ganteng, cantik, perempuan, ada ditinggal pacar. Ada. Wajar sakit hati secara manusiawi. Tapi ketika Roh Kudus sudah berdiam di dalam hidupmu, saudara akan mulai tenang. Untuk apalah aku bertepuk sebelah tangan sementara dia tidak mencintaiku. Daripada besok lusa setelah punya anak saya cerai di tengah jalan. Ya sudah. Yang penting bukan karena kesalahan Bapak Ibu Saudaraku. Demikian juga lah saya sampai dijadikan hakim perkara kopi sianida. Saya sendiri ditetapkan menjadi tersangka. Saya pakai rumpi lagi itu. Tahanan KPK. Dirubah wajahku. Wajar kan kalau saya mengambil sikap laporkan. Ya enggak? Ya dong. Wajar kan saya sakit hati, tidak bisa tidur kan? Tapi sebenarnya yang luka di mana? Aku dicubit? Tidak. Perasaanku memang disakiti. Tapi karena Roh Kudus ada, ya ini kan hoak. Ini karena apa? Dibilang saya hakim sesat. Karena saya waktu memutus perkara itu 20 tahun, katanya tidak ada bukti. Menurut manusia. Jadi bagaimana kalau Tuhan Yesus di dalam tahta kerajaannya dia nanti mengadili saudara? Bisa saudara protes? Tidak bisa. Silahkan saudara anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Iya. Jadi bukan begitu. Termasuk ijazah Mr. Pak Jokowi. Diam. Tapi batas kesabaran diam ada. Ketika dia sudah dilukai sangat dalam. Tuhan Yesus sendiri aja, sekalipun dia Maha Pengasih, tukang damai. Tapi ketika waktunya nanti di pengadilan terakhir, aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Kan begitu. Nah, akhirnya Jokowi melaporkan orang-orang yang tidak senang dengan ijazahnya dia itu dipalsukan. Sekarang menjadi tersangka. Dan ya, bagaimana dia tidak sakit hati bertahun-tahun nih. Saya 16 tahun 2016 ya sampai sekarang tahun berapa nih? 2026. Udah berapa tahun? Lebih lama ya. Sampai saya dibilang tersangka loh. Tapi masih tahan, tapi ada saatnya meledak. Tapi ledakannya bukan asal sembrono.
Bagaimana seperti caranya Tuhan Yesus mengambil hardikan nanti. Lihat, ada saatnya. Saya belum ngomong sekarang. Karena ini rahasia perusahaan. Iya. Dan saya sampai ikutan di media Kompas, berbagai TV, ikut meluruskan ijazah Jokowi. Karena tidak pernah sama sekali mereka meneliti ijazah asli daripada Jokowi. Tapi katanya itu palsu 99,9%. Hebat sekali kan? Dan hampir 1 tahun lebih sudah lewat. Semakin saudara difitnah, saudara semakin kuat. Justru semakin banyak kuasa Tuhan yang ada pada dirimu. Dan pendukungmu pun semakin banyak. Orang banyak simpati. Lihat banyaknya simpati kepada Pak Jokowi sekarang. Kalau saya tidak tahu apakah banyak pendukungku. Karena saya bukan di partai politik. Tapi begitulah saudara, adik-adikku yang cantik, manis, sudah menggapai cita-cita, engkaulah rembulanku, calonku, tapi ternyata gagal, sudah. Ambil makna semua itu. Syukuri yang ada. Ada rencana Tuhan di balik itu. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika saudara mampu menghadapi fitnah-fitnah tadi, ya, klik. Bukan. Terus. Di Ibrani. Bukan. Berarti ada yang tidak tertulis. Tak apa-apalah. Ya, ketika saudara mampu menghadapi fitnah-fitnah tadi, karena saudara dikuasai Roh Kudus, ya. Disinilah terjadi istilah that's your strength. Itulah kelebihanmu daripada mereka-mereka yang tidak memiliki kuasa Roh Kudus. Ya, jadi bukan istilahnya don't rely on your strength. Jadi bukan mengandalkan kekuatanmu sendiri lagi sekarang, tetapi mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Kalau itu yang terjadi kepada hidupmu, nah, disinilah terjadi berbagai pengampunan dosa, ya, terhadap kehidupanmu, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi proses orang itu diampuni pun tidak semudah berucap kata. Saudara harus bisa mengampuni sesama itu tanpa sedikit pun ada saudara melukai dia lagi. Justru saudara menganggap dia itu kasihan karena dia tidak tahu apa yang dilakukan itu salah apa tidak. Jadi janganlah kita justru menghindar dari persoalan-persoalan tersebut seperti masih ingat dulu Yunus, ya, yang diperintahkan oleh Yesus supaya berkhotbah ke wilayah Niniwe, tetapi dia justru lari ke Tarsis, lalu ke pantai itu masuk ke diumpan, pokoknya masuklah ke mulutnya ikan paus besar. Setelah di dalam dia baru merenung, Tuhan, aku salah. Ketika dia berdoa terus, seperti kita tadi yang mengalami keruntuhan rumah tangga, perekonomian yang runtuh habis-habisnya, jadi miskin, jadi pengangguran. Baru sadar, berterima kasih balah. Tuhan, bersyukur Engkau aku. Kalau bukan begini aku tidak ingat Kau, Tuhan. Lah, doanya jadi lain. Nah, jadi disitulah akhirnya terjadi pengampunan dosamu. Tuhan akhirnya tidak akan mengingat-ingat kesalahan saudara dan dosamu lagi. Amin. Dan saudara akan diambil menjadi anak-anak ciptaan pilihannya. Kalau akhirnya kita
mau masuk pun kepada pengadilan Kristus, tapi sebelum itu ada tadi saya lihat lingkaran-lingkaran. Tuhan selalu memang menginstruksikan, be holy for I am holy. Coba, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di belakang tuh, ke belakang tadi. Terus, wah itu udah terakhir itu. Ke belakang. Oh ke atas ya. Maaf, ke atas. Gak bisa cepat ya. Terus. Ini. Jadi karena Yesus itu memang kudus, sempurna, makanya kita diminta sebelum masuk kepada penghakiman terakhir, kita memang harus siap. Tidak seperti tadi lagi, takut nih berhadapan dengan algojo di pengadilan Kristus. Ya, di 1 Petrus 1:6 itu, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Be holy for I am holy. Itulah yang selalu diminta oleh Tuhan Yesus. Sekalipun banyak lika-liku perjalanan hidup kita, banyak tantangan, banyak godaan tadi setan hantu belau, tetapi kita mampu jalan terus lurus untuk menggapai apa yang sudah dirintis Tuhan. Ya, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Beliaulah yang mengangkat kita akhirnya masuk ke surga. Amin. Nah, kalau memang sudah yakin dan percaya saudara akan masuk diterima di kerajaan surga, marilah kita siap-siap menghadap. Ini sesungguhnya kita sedang diadili di pengadilan Kristus. Silakan. Klik ke bawah lagi. Ini kita lewatin aja lah. Saya tidak ingin lagi Tuhan hantu belau dia. Tapi dia selalu berbuat kejahatan. Orang-orang seperti ini diusir Tuhan itu. Ini kan sudah diminta Tuhan supaya kita selalu datang. Tapi setelah kita sudah tobat ini tadi, balik lagi. Residipis kan. Nah, minta tolong lagi kepada Tuhan. Oh, aku nggak kenal kamu lagi. Kamu adalah penggemar pembuat kejahatan. Enyah kamu. Begitu tuh, dipukul itu. Mau bersembah sujud, saudara sudah nggak bisa lagi. Sudah nggak ada pengampunan bagi dia. Lanjut, klik. Nah, ini kalau sudah kita lewat. Lah, jadi di sini ada istilahnya di sini. Ya, ketika kita sebelum mati. Ya. Manusia itu hidup, mati hanya sekali. Mati hanya sekali. Ya. Man is appointed to die once. Setelah itu pasti diadili. Ya, di pengadilan Kristus. Ya, after death, judges at the last judgment. Jadi seperti tadi awal mula saya katakan, ketika kita sudah lewat, pasti akan diadili di pengadilan Kristus. Ya, makanya sebelum kita lewat seperti ini, mungkin masih segar ingatan kita sekarang ATR ya, hilang lagi, tidak jelas. Kalau ini peristiwanya Lion Air waktu saya dulu Bangka Belitung, habis semua. Ini bukan mayatnya yang dapatnya, ini lewat semua. Nah, persoalan kalau kita sudah lewat, apakah sudah sempat kita tobat? Kan belum. Makanya kalau sudah Bapak Ibu Saudara sempat lewat nih sekarang malam ini, bukan mendoakan ya, sudah siapkah? Kan belum. Sudah berkemas. Sekarang kalau begitu mumpung saudara masih sehat panjang umur, ayo berlomba kita. Saya pun belum tahu sudah siap atau belum. Makanya saya terus berusaha berlomba-lomba. Ya toh? Gagal kita masuk bumi, akhirat tidak persoalan. Gagal kita mencapai target-target, ya apa itu, calon-calon pimpinan, pejabat dimanapun juga, no problem lah. Ya, gagal di bumi hal yang wajar. Tapi jangan coba-coba saudara gagal di masuk surga. Wah, kalau saudara masuk surga,
surga, saya tidak tahu ucapan syukur kita bagaimana. Karena nggak bisa kita mengadakan reuni. Kita betul-betul bersyukur luar biasa. Karena kita lah nanti yang tahu itu. Ya, suami istri tidak sama-sama itu nanti. Makanya kalau malas suamimu ke gereja, jangan gara-gara suamimu malas, istri malas. Dan sebaliknya anak, sebaliknya istri. Tapi biasanya ibu-ibu yang paling rajin ke gereja kan. Tidak bisa saudara, ibu-ibu membawa suamimu dan anak-anakmu. Harus sama-sama. Iya. Pertanggungjawaban masing-masing ke surga. Ini benaran loh yang saya katakan ini. Ini yang berbicara ini lain ini kali ini. Orang-orang yang diurapi Tuhan ini. Iya. Walaupun yang saya ngomongkan ini mungkin banyak disampaikan oleh pendeta lain atau yang lain. Tapi saya bukan mengurangi rasa hormat kepada Pak Chen. Acin. Karena kalau saya lihat juga berapi-api dia kalau berkhotbah. Tapi apa yang setiap dikatakan oleh pendeta, termasuk saya kali ini, itu bergizi, bermakna. Bermakna. Ya. Nah, jadi udah mau selesai rupanya. Baik. Udah jelas ya, saya ulang sekali lagi ya. Bayangkan orang yang sudah lewat ini. Seperti korban-korban kemarin yang di Sumatera. Ya, air bandang segala macam. Ya, bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, napas ya masih berdenyut. Ya, jangan menganggap enteng hidup ini. Mahal harganya hidup. Lebih mahal dari segalanya. Amin. Mahal kesehatan. Kenapa saudara harus sehat? Karena tanpa sehat saudara nggak bisa memuji Tuhan dengan maksimal. Saudara tidak bisa memperbaiki hidupmu lebih prima, lebih baik lagi. Karena saudara belum siap masuk di pengadilan terakhir nanti. Harus kita siapkan. Kapanpun dia masuk, kapanpun kita mati, kapanpun pengadilan Kristus hadir, kita sudah ready. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Waduh, senangnya mau masuk surga ya. Nah, sekarang mari kita ke pengadilan terakhir. Walaupun ini udah pernah mungkin saya sampaikan, tetapi ini mau saya perdalam, klik semua isinya. Makanya di sini hanya hakim tunggal. Bukankah untuk dihadapkan kita nanti ke pengadilan Kristus ini, tak ada yang membawa kita yang lain selain Allah. Saudara mau kabur ke Tarsis seperti Yunus, dicari juga dia. Pasti ke saudara itu harus masuk ke pengadilan Kristus. Tidak bisa, aku tidak mau Pak. Aku tidak mau Yesus diadili, harus. Kan di Wahyu 20 ayat 12. Itu kan semua yang mati kan akan dibangkitkan kembali, baik yang besar yang kecil. Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang dilakukan. Karena begitu banyaknya kitab-kitab di Tuhan itu, tapi ada satu kitab kehidupan Tuhan. Itu dilihatlah nama kita. Selama proses hidupmu tadi. Adakah namanya si Monoseki atau si Tingkir? Atau Endang Lestari di kitab kehidupan itu? Nah, kalau saudara sudah siap-siap sebelumnya, sudah yakin namamu ada di sana. Amin. Tapi apabila saudara belum merasakan persiapan itu, ternyata setelah dilihat oleh Yesus, waduh, namaku tidak tercatat. Kan kasihan nih. Jadi harus tercatat nama kita. Ya, karena di sana akan diadili semua.
yang tersembunyi, yang terang-terangan pun, apakah perbuatanmu itu baik atau jahat. Makanya hukum tuai berlaku. Itu sebenarnya di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari ya. Itu memang kalau yang baik kita lakukan, pastilah hasilnya baik. Tidak si A pada saat saudara memberikan bantuan, tetapi nanti di suatu saat ada yang menolong membantumu. Seperti saya yang pernah, saya bukan baik ya. Tapi saya merasakan hal itu. Ketika tinggal pun tasku di bandara, ada yang menemukan, dikasih juga. Ketika kemarin juga di-cancel pesawat kami, yang sudah pernah saya sampaikan di sini dengan Pak siapa? Pak Indra, sekarang di Jakarta ditelepon terus saya. Salah Bapak di sana saya bilang. Urusan anak harus bergereja di sana ya, saya bilang, ketawa dia. Nah, tapi kok bisa tetap saya dapat pesawat bukan Lion Air, karena ini ngeri sedap kalau saya di Lion. Khawatir nanti saya di tengah jalan ada sesuatu gara-gara aku, semua terjatuh. Saya pikirkan, akhirnya jadi masuk ke Garuda. Dan saya tetap bisa berangkat. Nah, bisakah kita mengalami hal-hal seperti itu? Kalau yang baik saudara lakukan, pasti baik hasilnya. Amin. Yang percaya beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah hukum yang dibuat oleh Tuhan nanti. Apa yang baik yang saudara lakukan selama ini, itulah yang akan diambilnya tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena rahasia Kristus pengadilan terakhir sekarang sudah saya bocorkan. Ini bukan nyontek. Sudah dibocorin ini. Oh begitu ya. Iya. Nah kemudian di 2 Korintus 5:10 ini untuk memperoleh yang patut diterimanya. Yaitu tadi. Nah kemudian di Wahyu 20 ayat 6 ini rupanya luar biasa. Bagi kita yang mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama, maka orang-orang yang sangat berbahagia dan kudus itulah kita. Karena akhirnya kematian tidak akan lagi menakutkan bagi orang-orang yang kudus tadi. Dia sudah bertahta di kediaman Kristus Allah Bapa di surga. Sudah ikut tadi dibawa ke surga. Ya, dan di sana sudah pasti tercatat nama kita di KKT ya, tidak dicoret lagi. Tapi ada yang pernah dicoret itu. Sempat itu tadinya masuk kita di dalam Wahyu 20 ayat 15. Seharusnya kita masuk ke perapian. Tapi dilihat ini ada perbaikan. Ada perubahan. Ini seperti ibu di sana. Dengarin enggak ibu? Ini ibuku. Saya lihat itu merenung. Maaf nih saya turun dulu. Ibu, pahamkah firman yang saya sampaikan tadi? Hah? Pahamkah? Wah, apalagi ini ibu sudah waktunya kalau menurut matematika. Umur berapa tahun? Berapa coba Bapak? Hah? Coba Bapak timbang Bapak. Wah, jangan saya ditanya. Coba tanya Bapak. Ada 90? 93. 93. Puji Tuhan, haleluya. Ibu mengerti tidak apa yang saya sampaikan itu tadi? Aku tidak mau ini saya hanya berlegenda di sana, bercerita. Bukan apa yang saya khotbahkan tadi sebelum ibu lewat mati, maaf nih. Apakah ibu sudah betul-betul mempersiapkan diri untuk masuk surga? Benar-benar. Oh benar, haleluya. Puji Tuhan, diberkati ibu ya. Alamak. Ya terima kasih ya. Nah saya ingin jangan hanya bengong mendengar firman ini. Karena ini rahasia pengungkapan ya pengadilan Kristus sudah saya bocorkan. Dan ini supaya Pak Pagem sekali sebulan minimal diundang. Kalau terlalu sering juga membosankan. Ya, haleluya. Nah itu ya.
Karena bagaimanapun juga, kalau sampai nama Bapak, Ibu, Saudaraku tidak tercatat di dalam kitab kehidupan Kristus itu, bersiap-siaplah di Wahyu 20:15. Ya, di Wahyu 15 itu, ya, coba ditayangkan dulu isi versisnya Wahyu 20:15 itu. Ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Tuhan itu, ya, ia dilemparkan ke dalam terus. Ini layarnya kurang. Oh, di sana yang kurang ya. Ya, ke dalam lautan api. Inilah kematian untuk selamanya. Amin. Apakah saudara mau mati untuk selamanya dan terpisah dengan Kristus selamanya? Tidak kan? Iya, tapi jangan ada orang yang berbicara begini, kalau saya sudah mati kan saya tidak tahu. Mau ke surga, mau ke neraka, terserahlah. Yang penting hidupku sekarang ini happy, enjoy. Ini orang-orang seperti ini sesat. Lebih bagus dia periksakan ke dokter. Tapi dokternya bukan Tuhan. Bukan dokter manusia. Harus ke Tuhan. Bawa ke gereja ini. Biar Pak Pagem atau Pak Pojo, Pak Acin mendoakannya. Kalau saya pas di sini, ada enggak sekarang yang masih belum percaya dengan Tuhan Yesus? Jadi hanya ikut-ikutan. Supaya kita doakan di sini sama-sama. Ada yang masih panas-panas tai ayam. Kumat-kumatan. Kalau ada, mari sini. Mulai hari ini saudara akan dimeteraikan. Tapi kalau sudah, oke, ya sudah. Karena kita akan memilih terus Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini kayaknya firmannya sudah selesai. Ada enggak yang mau ikut didoakan sekarang? Hah? Ya udah, berarti masuk surga semuanya. Baik, haleluya. Baik, sebagai menggembirakan otak kita, yang mana nyanyinya? Terserah. Teksnya mana? Ya. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan. Lalu tangan, ada suaranya yang bagus. Semua masuk sini. Menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang rasa mengubahku, jalan hidup yang penuh selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku. Amin. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Musik. Bapak, Ibu, Saudaraku,
renungkan firman Tuhan tadi dan lagu ini. Saudara sekarang harus mempersiapkan hidupmu, memperkarakan hidupmu. Kapanpun waktunya saudara dipanggil Tuhan, harus siap menjadi anak-anak pilihan Tuhan dan tercatat di dalam kitab kehidupan Tuhan. Sadarlah, jangan bandel. Saudara tadi sudah dicari Tuhan supaya bertobat. Jangan sempat terjadi lagi persoalan hidupmu. Saudara boleh gagal di bumi, tapi jangan pernah gagal di surga. Amin. Perhatikan lagu ini. Biarlah lagu ini dapat mengubah hidupmu, masa depanmu, keluargamu, usahamu. Oh, haleluya Bapa di surga. Mari kita berdiri, nyanyikan lagu ini. Renungkan, berdoa dalam hatimu sendiri. Lagu ini tidak asal sembarang dinyanyikan. Ayo mulai dari awal. Hiduplah, putus asa tak berarti. Amin. Jangan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubah jalan hidupmu yang penuh kegagalan. Oh, puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci, amin, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, tetap pegang salib Kristus. Bila zaman berlalu, tetap pegang salib Kristus. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib Kristus. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Mari kita tutup doa. Demikianlah firman kebenaran Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Bapa di surga, Engkau sudah melihat ketulusan hati kami dan mau bersahabat dengan Engkau. Biarlah Tuhan melalui firman kebenaran ini dapat termeteraikan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga gerejamu, jemaat-jemaat yang ada di sini. Biarlah turun berkat-berkat-Mu kepada gereja ini, membawa jiwa-jiwa untuk masuk surga. Demikian juga jemaat-jemaat kami yang ada di sini.
Yang ada sakit penyakit, tadi kami dengarkan ada yang sakit penyakit yang sangat luar biasa di rumah sakit, di rumah, dan yang sudah tua, renta, perekonomian, rumah tangga yang kurang harmonis. Mulai saat ini akhirnya kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena melalui peristiwa itulah yang membuat kami sadar mengingat Engkau. Kalau sudah kehendak-Mu yang jadi, kalau sudah Tuhan Yesus bersama kami, tidak ada musuh kami siapapun, kami dapat ditenangkan. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom, semua diberkati Tuhan. Amin.